Apakah sebelumnya Anda pernah mengikuti kegiatan BIMTEK atau workshop atau in-house training tentang penyusunan soal berbasis host? Nah, kaitan dengan BIMTEK ini pertama kali saya mengikuti. Sebelumnya saya belum pernah mengikuti kegiatan yang sejenis tentang penyusunan soal berbasis host. Apakah yang Anda pahami tentang penyusunan soal berbasis host? Nah, sepemahaman saya, penyusunan soal berbasis host di sini adalah penyusunan soal yang mana menuntut siswa memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan menganalisa tentang suatu wacana yang dicantumkan di dalam soal. Kemudian diminta untuk memberikan jawaban yang tepat atas wacana atau pernyataan dan pertanyaan yang ada di dalam soal tersebut. Nah, apakah kesan Anda mengikuti kegiatan in-house training dalam hal ini? Kesan saya agak menarik karena mampu menambah wawasan kita kaitan dengan penyusunan soal berbasis host. Kira-kira begitu. Kok perlu sekali? Apakah tujuan Anda menyusun soal berbasis host itu? Sangat penting karena dengan adanya hal seperti ini maka akan mampu menghasilkan siswa atau output yang lebih berkualitas kaitan dengan kemampuan penalaran atau kemampuan analisa dan penerapan daripada siswa itu sendiri. Kira-kira begitu. Apa kendala yang Anda temukan atau hadapi di saat menyusun soal berbasis host tersebut? Kendalanya adalah kaitan dengan stimulus yang harus kita cantumkan di dalam soal tersebut atau kaitan dengan wacana-wacana yang akan digunakan di dalam penyusunan soal host untuk mereka siswa. Kira-kira begitu. Sebentar lagi madrasah kita akan melangsungkan penilaian akhir tahun pelajaran 2021-2022. Apakah Anda siap menyusun soal penilaian akhir tahun tersebut dengan berbasis host? Setelah mengikuti training ini, saya rasa insya Allah saya siap untuk menyusun soal berbasis host yang amat berguna bagi siswa. Nah, kira-kira begitu sedikit pengetahuan saya atau berbagi pengalaman kaitan dengan penyusunan soal berbasis host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanusi Tahir. Saya adalah salah satu guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumbawa Barat dan saya memegang mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelumnya, saya tidak pernah mengikuti BIMTEK atau workshop terkait pembuatan soal berbasis host dan ini merupakan kali pertama saya mengikuti workshop tentang pembuatan soal berbasis host tersebut. Yang dapat saya ketahui tentang pembuatan soal berbasis host ini tentu bisa kita lihat dari beberapa karakteristiknya yang dimana bahwasanya di dalam pembuatan soal tersebut banyak menggunakan ilustrasi-ilustrasi, kemudian gambar, kemudian tabel, kemudian grafik atau yang lebih kontekstual mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan atau akan diberikan kepada peserta didik. Setidaknya di sana harus pertanyaan yang bersifat kritis, kemudian logis, sampai dengan kekreativitasan. Selain menyenangkan, tentu ini merupakan suatu hal yang sangat positif sekali bagi kami selaku para pendidik, sebab dalam pembuatan soal berbasis host tersebut, kami menemukan beberapa cara untuk mengetahui tingkat kekritisannya di dalam menganalisis suatu permasalahan atau memecahkan suatu persoalan sampai dengan menyimpulkannya menjadi suatu jawaban yang paling benar. Jadi sebagaimana halnya yang sudah dijelaskan di dalam BIMTEK dan workshop kemarin, jadi tujuan dalam pembuatan soal berbasis host tersebut adalah yang pertama untuk mengidentifikasi sejauh mana siswa tersebut dapat mengevaluasi kemudian menganalisis sampai dengan tahap pengembangan sendiri. Jadi bukan hanya sekedar mengingat kemudian menyatakan tanpa ada proses pengelolaan lebih lanjut lagi. Oke, baik, terkait mengenai persoalan yang kami hadapi di dalam pembuatan soal berbasis host ini, mungkin bisa dibilang ada pada bagian
KKO-nya atau kata kerja operasionalnya, dan kemudian penentuan KD-nya, sebab di mana tidak semua KD katanya bisa digunakan di dalam pembuatan soal berbasis hot tersebut. Insya Allah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismur Sahbani, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di MAN 1 Sumbawa Barat. Apakah sebelumnya Anda pernah mengikuti kegiatan BIMTEK, workshop, atau in-house training tentang penyusunan soal berbasis HOTS? Saya belum pernah mengikuti BIMTEK tersebut. Apakah Anda pahami tentang penyusunan soal berbasis HOTS? Pertamanya saya sebelum mengikuti training tersebut, saya belum memahami atau belum tahu secara umum dan bagaimana cara penyusunan soal tersebut. Tapi ketika selesai atau berakhirnya BIMTEK itu, saya mempunyai gambaran terhadap bagaimana kita menyusun soal tersebut yang berbasis HOTS. Lalu, apa saja kesan-kesan Anda dalam mengikuti kegiatan in-house training ini dalam hal penyusunan soal PAT berbasis HOTS? Pesan dan kesan saya mungkin saya terutama sebagai guru jadi lebih paham atau jadi lebih mengetahui bagaimana cara kita menyusun soal tersebut yang semulanya kita hanya mengenal atau siswa hanya bisa mengingat kemudian menganalisis saja. Jadi ketika kita mengikuti HOTS ini, jadi siswa berarti kita sebagai guru harus istilahnya memancing atau memotivasi siswa bagaimana cara agar mereka mampu dan bisa menjawab apabila kita memberikan soal yang berbasis HOTS tersebut. Mengapa hal ini perlu sekali? Apakah tujuan Anda dalam menyusun soal berbasis HOTS itu? Mengapa perlu? Tentu perlu karena jika ada training seperti ini berarti ini akan membuat hal yang baru atau istilahnya lebih baik ke depannya. Jadi tujuannya mungkin kita kalau dikaitkan dengan HOTS tersebut berarti kita sebagai guru istilahnya bisa memancing siswa atau bisa membuat siswa itu menjadi lebih kritis dalam berpikir tentunya, kemudian mengolah permasalahan yang ada yang kita berikan, kemudian mereka mampu memecahkan masalah tersebut. Itu contoh kecil dari kita membuat atau menyusun HOTS tersebut. Kemudian, apa kendala yang Anda temukan atau sering dihadapi di saat menyusun soal berbasis HOTS tersebut? Kalau berbicara tentang kendala, tentu ada karena ini merupakan hal baru bagi kami, terutama guru. Jadi kendalanya mungkin bagaimana kita sebagai guru menyesuaikan ketika kita memberikan pertanyaan atau permasalahan ke siswa, mampukah mereka istilahnya menangkap apa yang kita berikan, kemudian mampu tidak diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiana, guru mata pelajaran sosiologi di MAN 1 Sumbawa Barat. Apakah sebelumnya Anda pernah mengikuti kegiatan BIMTEK atau workshop atau in-house training tentang penyusunan soal berbasis HOTS? Ya, jadi kebetulan ini adalah training saya yang pertama tentang penyusunan soal berbasis HOTS ini. Apakah yang Anda pahami tentang penyusunan soal berbasis HOTS ini? Penyusunan soal berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill ini adalah penyusunan soal yang mengedepankan atau titik tekannya pada cara berpikir kritis dan analitis pada siswa. Lalu apakah kesan Anda dalam mengikuti kegiatan in-house training? Nah, dalam hal ini penyusunan soal PAT berbasis HOTS. Penyusunan soal, jadi kesan kita pada saat mengikuti training ini, saya rasa ini perlu sekali karena kita diajarkan bagaimana menyusun soal HOTS dengan kondisi siswa yang jelas berbeda dengan siswa-siswa tahun sebelumnya. Kemudian kita diajarkan dengan detail dan sampai pada praktiknya kita dimintai untuk menyusun soal itu. Dan mengapa hal ini perlu sekali? Apakah tujuan Anda dalam menyusun soal berbasis HOTS ini? Oke, jadi sebenarnya inti atau orientasi dari penyusunan soal ini adalah menyarankan siswa atau mendorong siswa untuk berpikir secara analitis dan kritis. Jadi ini perlu sekali karena siswa harus mampu menyusun atau menjawab soal sesuai dengan yang sudah kita tetapkan. Oke.
Lalu apa saja kendala yang Anda sering temukan atau hadapi saat menyusun soal berbasis host? Penyusunan soal berbasis host ini sebenarnya ada beberapa kendala. Karena pertama di masa COVID kita pernah dibatasi pembelajarannya. Jadi kayak kita mau buat materinya sangat detail, tapi pengajaran kita terbatas. Jadi ini adalah salah satu tantangan saya rasa dalam penyusunan ini. Kita diminta untuk lebih analitis, sedangkan proses pembelajarannya tidak seefektif biasanya. Gitu. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.